Anak-anak, marilah kita lanjut. Masih dalam sistem presidensial. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa di dalam negara yang menganut sistem presidensial, ini presiden memiliki kedudukan yang sangat kuat ya. Kalau alasan yang subjektif tidak bisa dijatuhkan, tetapi bisa juga presiden nanti akan bisa dijatuhkan apabila presiden melanggar satu, konstitusi, dua, mengkhianati negara, yang ketiga yaitu presiden melakukan suatu tindakan-tindakan kriminal. Itu nanti bisa dijatuhkan oleh rakyat. Lah kalau sudah dijatuhkan begitu, kemudian siapa yang menduduki jabatan presiden? Mana mungkin nggak ada presidennya gitu. Yang menduduki jabatan presiden adalah wakil presiden. Jabatan presiden yang diperoleh oleh wakil presiden sebelumnya ini hanya melanjutkan selama jabatan jabatan presiden itu. Jadi misalnya jabatan presiden itu kan selama 5 tahun ya baru 2 tahun kok sudah lengser seperti zamannya Pak Harto dulu ya. Maka waktu itu Pak B.J. Habibie dilantik sebagai presiden, tapi hanya melanjutkan masanya Bapak Presiden Soeharto, sehingga 3 tahun, karena waktu itu sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Soeharto selama 2 tahun, sehingga tepat 5 tahun ya. Paham maksudnya ya? Jadi hanya melanjutkan sampai dengan masa jabatannya presiden itu selesai. Sekarang kita ke ciri-ciri anak-anak. Ciri-ciri pemerintahan presidensial. Ciri-ciri pemerintahan presidensial diantaranya 1, yaitu presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah. Ini sudah sejak tadi Ibu sampaikan ya. Kepala negara itu berarti sebagai suatu lambangnya negara. Sebagai kepala pemerintah nanti presiden itu mengangkat menteri-menteri, mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan untuk melaksanakan pemerintahan itu. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Melalui pemilihan umum bisa, melalui badan perwakilan juga bisa. Tahu maksudnya? Kalau secara langsung oleh rakyat itu seperti sekarang. Ini pemilihan umumnya kan rakyat langsung milih presiden gitu kan. Nyoblos, nyontreng sendiri. Oh, presiden saya ini, nanti wakilnya ini, dalam satu paket itu. Tapi kalau dulu itu kita mengadakan pemilihan umum dulu, kemudian milihnya adalah wakil rakyat. Wakil rakyatnya nanti mengadakan sidang untuk memilihkan kita, yaitu seorang presiden dan seorang wakil presiden. Itu dulu sebelum Undang-Undang Dasar Negara kita diamandemen. Tapi ini masuk juga dalam ciri-ciri pemerintahan presidensial, karena yang kita bahas tidak hanya di Indonesia saja. Ciri-ciri pemerintahan presidensial ini secara umum ya, baik di Indonesia maupun sampai dengan di luar negeri. Berikutnya sekarang yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif. Prerogatif yaitu hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen maupun non-departemen. Di dalam negara presidensial, presiden memiliki hak istimewa atau hak prerogatif. Untuk apa? Untuk mengangkat menteri-menteri maupun para yang mana menteri-menteri ini nanti ada yang memimpin departemen, ada yang memimpin non-departemen, ataupun mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang samalah dengan menteri gitu. Berikutnya sekarang yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab pada presiden. Kalau di negara semi parlementer tadi kan yang ngangkat menteri itu presiden, tapi menteri-menteri itu nanti akan bertanggung jawab pada parlemen. Tapi dalam negara presidensial tidak seperti ini, yaitu menteri-menteri hanya bertanggung jawab pada presiden, karena yang mengangkat menteri adalah presiden. Maksudnya begini anak-anak, tanggung jawab itu seandainya ada kesalahan, itu nanti presiden bisa mencopot menteri itu, bisa memberhentikan posisinya sebagai menteri. Misalnya dipilih sudah 1 tahun kok tidak bisa melaksanakan kerjanya dengan baik, atau mungkin bahkan melakukan tindakan kriminal, itu bisa dijatuhkan oleh presiden tuh nanti. Ini sekarang yang kelima,
presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Legislatif ya kuasa untuk membuat undang-undang tadi, DPR ya, yang dipegang oleh DPR ataupun Badan Perwakilan Rakyat kita. Ini lembaga legislatif ya, ada DPR, ada DPD gitu ya. Ini anak-anak, jadi presiden tidak bertanggung jawab pada mereka ya, tapi tanggung jawabnya adalah pada rakyat, karena yang memilih presiden adalah rakyat. Ini anak-anak, untuk ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial saya rasa cukup dulu, nanti akan Ibu lanjutkan ke video berikutnya.